Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepadanya, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Bila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi pula hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, sabda Tuhan yang kita dengar pada misa kali ini dari Injil menyebutkan tadi tentang peristiwa-peristiwa. Disebutkan ada perang, pemberontakan, ada peristiwa gempa bumi dahsyat, penyakit sampar, kelaparan, hal-hal yang menakutkan, misalkan ditangkap, dianiaya. Peristiwa-peristiwa itu mungkin dapat membuat orang menjadi khawatir. Situasi seperti yang disebutkan sabda Tuhan tadi juga masih ada pada zaman sekarang ini meski bentuknya lain.
Zaman sekarang masih ada yang namanya perang. Rusia, Ukraina masih perang. Ada gempa bumi. Dan juga ditambah dengan banjir kalau di Jakarta atau tempat yang lainnya. Penyakit juga macam-macam. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada nama penyakitnya. Dari kepala sakit kepala, dari kaki sakit kaki, ya keseleo, encok, macam-macam. Asam urat, mau diurut bagian tubuh mana juga ada nama penyakitnya. Apalagi belum lama ada pandemi, ya, banyak penyakit. Tetap juga masih ada yang namanya kelaparan yang terjadi di negara-negara tertentu. Ada pula hal-hal lain yang kita dengar di berita atau tidak di TV, nanti akan ada resesi. Banyak orang juga PHK karena permintaan dari luar negeri itu menurun, sehingga produksi di Indonesia menurun, maka banyak pekerja yang di PHK. Dan sekarang Indonesia menjadi tuan rumah G20 di Bali. Itu juga sebuah usaha kiranya untuk membahas tentang yang namanya ekonomi, perdamaian, dan segala macamnya. Selain itu juga tetap ada yang namanya penganiayaan. Seperti disebutkan dalam sabda tadi. Suami menganiaya istri. Istri pasti juga ada yang menganiaya suami. Apakah di sini ada suami yang merasa ditindas istrinya? Atau saling menindas satu sama lain? Moga-moga rukun-rukun ya Bapak Ibu. Atau orang tua menindas anak, anak menindas orang tua, pasti terjadi. Kalau lihat berita, baca di koran itu sepertinya kok mengkhawatirkan ya. Sepertinya membuat takut dan seterusnya. Melihat situasi semacam itu saudara-saudari, lalu bagaimana kita menyikapi itu semua? Sebagai orang beriman, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui sabdanya. Di tengah situasi dan tantangan di dunia yang kita hadapi, sabda Tuhan memberikan peneguhan kepada kita ketika Tuhan tadi mengatakan beberapa kalimat demikian. Misalkan Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut. Lalu bila ada penganiayaan, Tuhan juga mengatakan, tetapkanlah dalam hatimu. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan menuntun dengan kebijaksanaan. Roh Kudus pasti akan hadir membantu apabila kita beriman kepada Allah. Lalu juga disebutkan tadi, bila orang tua, saudara-saudara, keluarga, sahabat itu membenci kamu karena kamu beriman kepada Allah, lalu di bagian akhir dikatakan oleh Tuhan, tak selepun rambut kepalamu akan hilang. Di sini artinya Tuhan akan melindungi. Nah, seperti itu. Juga Tuhan mengatakan, jika tetap bertahan, maka akan mendapat hidup. Ini dapat dimaknai kalau orang tetap bertahan akan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mau menuntun dan menguatkan kita melalui sabda-sabdanya. Tetap ada yang namanya penganiayaan, penindasan, penderitaan, macam-macam. Akan tetapi kita sudah punya contoh ataupun teladan orang-orang yang bertahan dalam situasi yang sulit. Ketika mereka dianiaya, mereka menderita, mendapat tantangan, mereka bertahan. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu dalam gereja Katolik dapat dikatakan sebagai orang-orang kudus atau khususnya adalah para martir. Kita tahu siapa para martir itu. Misalkan sebut saja Stefanus, martir pertama, menumpahkan darah. Paulus juga mati, dia dikejar-kejar di penjara. Petrus pun juga menumpahkan darah. Dan juga banyak martir dalam gereja Katolik yang mereka berjuang untuk bertahan dalam iman mereka, kendati mereka ditekan, mereka menderita. Yang penting adalah bagi mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan mereka tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus. Mereka sudah menumpahkan darah mereka. Itu contoh bahwa ada orang yang mampu bertahan
dan mereka mendapat kemuliaan. Ya, kemudian kalau kita mengenal orang-orang bangsa kita yang sudah berjuang menumpahkan darah disebut dengan para pahlawan. Baru saja kita memperingati Hari Pahlawan, banyak pahlawan kita yang gugur menumpahkan darah supaya bangsa Indonesia mampu untuk merdeka. Kalau kita seorang Katolik menghargai pahlawan itu, misalkan katakanlah sebagai para martir yang mereka sudah mau menderita menumpahkan darah karena ada sesuatu yang berharga yang mereka perjuangkan. Kenapa mereka mau untuk menderita, mau untuk sakit, dihina, disiksa sampai mati? Sesuatu yang berharga itu adalah iman kepada Allah. Mau memberitakan Injil, mau memberitakan kabar baik, itulah sesuatu yang amat berharga. Jika mereka mau berjuang sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Maka saudara-saudari sekalian, ada istilah dalam gereja Katolik, yaitu istilahnya disebut dengan martiria, atau artinya itu kesaksian. Tadi juga Tuhan menyampaikan dalam sabdanya, ketika ada berbagai macam kesulitan, itulah menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Martiria, memberikan kesaksian. Maka sebagai pengikut Tuhan, kita pun juga diajak untuk menjadi martir pada zaman sekarang ini, untuk menjadi saksi dengan cara kita masing-masing. Pengikut Tuhan harus siap untuk bersaksi, siap untuk menderita, siap untuk memikul salib. Ada yang berharga saat kita itu bertahan dalam iman di tengah situasi yang sulit, yaitu ada jaminan hidup yang kekal. Seperti kalau kita mengartikan sabda hari ini, jika tetap bertahan, maka akan mendapat hidup yang kekal. Itulah saudara-saudari yang dapat kita renungkan melalui sabda yang kita dengar pada minggu biasa ke-33 tahun C ini, liturgi menjelang akhir masa liturgi tahun ini. Dan semoga kita juga mampu menangkap sabda Tuhan, kita tetap bertahan dalam iman di tengah situasi apapun, karena ketika kita berjuang terus bertahan dalam iman, ada sesuatu yang berharga yang akan kita peroleh. Pasti Tuhan akan memberikan karunia kepada kita dengan segala upaya yang kita lakukan dengan bertahan dalam iman. Kita mohon kepada Roh Kudus agar menuntun kita sehingga kita diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, sehingga kita tetap mampu bertahan dalam iman kita kepada Allah. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.